Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Restu Gria Purnama dari kelas 4 PIB, NIM saya 2230511063. Dan di video kali ini saya akan memaparkan mengenai penelitian yang telah dilaksanakan di Universitas Kolvo Institute of Science and Technology di Moskow, Rusia. Dan penelitian ini membahas tentang pergeseran domain dalam penerapan model visi komputer atau computer vision untuk analisis data MRI atau magnetic eh, resonance imaging. Nah, dalam penelitiannya disebutkan bahwa pembelajaran mesin dan computer vision itu menunjukkan performa yang baik dalam analisis citra medis. Namun demikian, hanya sedikit aplikasi yang digunakan secara klinis karena transferabilitas model yang buruk ke data dari sumber atau domain akuisisi yang berbeda. Nah, itu bisa disebut ini tuh pergeseran domain. Nah, untuk contohnya, peneliti dari DeepMind, Google, mempresentasikan hasil uji klinis dari sebuah sistem untuk deteksi kanker payudara berdasarkan gambar compute tomografi atau CT yang menunjukkan tingkat positif atau tingkat positif palsu sebesar 5,7% dan 1,2% di AS dan di Inggris. Dari tingkat target terlewatnya itu masing-masing sebesar 9,4% dan 2,7%. Nah, permasalahan utama dalam pergeseran domain ini yaitu perbedaan distribusi data antara data latih dan data uji. Nah, lanjut ke yang kedua yaitu domain shift dalam analisis data. Nah, dalam analisis data, jika data pelatihannya itu tidak representatif, dalam penelitian ini disebutkan bahwa dapat mengharapkan perbedaan antara distribusi data uji di masa depan dan sampel pelatihan asli. Nah, model machine learning standar tidak dapat mengatasi perubahan dalam distribusi data antara tahap pelatihan dengan demikian kehilangan akurasinya saat diuji pada data yang tidak terlihat. Nah, adaptasi domain transfer pelatihan dan pelatihan awal model dari suatu sampel ke sampel lainnya merupakan bidang ML yang ditunjukkan untuk memecahkan masalah pergeseran domain ini. Nah, di sini domain shift terjadi ketika model tidak dapat beradaptasi dengan baik pada data yang baru yang memiliki perbedaan distribusi. Nah, perbedaan distribusi ini dapat disebabkan oleh perbedaan peralatan MRI, protokol pemindaian, atau populasi pasien. Nah, domain shift ini dapat menyebabkan penurunan akurasi model. Nah, untuk mengatasi pergeseran domain ini, dapat dilakukan yang pertama itu transformasi data atau normalisasi, transformasi model atau kondisi pelatihan, dan yang ketiga adalah pencarian fitur yang invarian terhadap domain. Invarian itu tidak berubah. Nah, dalam pemrosesannya itu pertamanya dilakukan Z normalization atau menyelaraskan titik data agar semua fitur memiliki bobot yang sama. Yang mana pada saat kita melakukan analisis data di yang lain itu tidak ada pergeseran. Yang kedua ada histogram matching. Itu mencocokkan distribusi intensitas gambar dari sumber yang berbeda. Dan yang ketiga itu adalah neural transfer arsitektur, yaitu menggunakan jaringan saraf seperti cycle GAN untuk transfer gaya dan domain adaptation dan adaptasi domain.
Nah untuk, tidak hanya itu, ada juga, pendekatan yang kedua, yaitu arsitektur model, invarian domain, dan pelatihan lanjutan. Di mana, pendekatan ini adalah, pengembangan arsitektur invarian domain dan generalisasi serta penggunaan metode pelatihan lanjutan. Nah, ini juga termasuk di sini ada, data augmentation, transfer learning, dan featured layer. Yang mana data augmentation itu meningkatkan variasi data latih untuk meningkatkan generasi model, memanfaatkan pengetahuan dari model yang sudah dilatih sebelumnya pada domain lain, yaitu transfer learning. Dan yang ketiga, featured layers, yaitu menggunakan lapisan khusus untuk meningkatkan stabilitas model dalam distorsi data. Nah, selain itu, ada juga yang ketiga, dalam penelitian ini disebutkan yaitu ruang fitur invarian domain. Yang mana domain ini itu di dalamnya itu dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu domain adversarial training, yaitu melatih model untuk menghasilkan fitur yang tidak dapat dibedakan antara domain sumber dan target. Yang kedua ada auto encoder yang digunakan untuk mempelajari representasi laten yang invarian terhadap domain, dan feeder networks and DIVA, yaitu varian autoencoder yang dirancang khusus untuk menghilangkan informasi terkait domain dari representasi laten. Nah, kesimpulannya dalam ini penulis yaitu menyebutkan bahwa penelitian tentang domain shift atau pergeseran domain dalam analisis MR itu masih terus berkembang. Dan metode-metode yang dibahas dalam jurnal ini menunjukkan potensi untuk meningkatkan transferabilitas dan generasi model computer vision. Yaitu tadi ya, metode-metodenya ada 3 pendekatan gitu yang berbeda. Dan yang terakhir adalah penelitian lanjut. Nah, ini tuh penulisnya di sini berpesan bahwa penelitian lanjut diperlukan untuk mengembangkan model yang lebih robust dan dapat diandalkan untuk analisis MRI di berbagai domain. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.